Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Nur Sewoko dari UPA Kota Bekasi. Alhamdulillah dari kegiatan PKS Provinsi Jawa Barat hari ini saya mendapat insight baru dari ketiga pembicara. Yang pertama dari Ustazah Wiwi, yang kedua dari Ustadz Abu Shauki, dan yang ketiga dari Ustadz Taufik. Secara global saja, secara umum saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami sebagai rangkuman dari mengikuti kegiatan tersebut. Yang pertama sekali bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara Ustazah Wiwi, pembicara pertama, Abu Shauki, dan Ustadz Taufik ini sangat luar biasa ya, bermanfaat buat kita sebagai guru, sebagai orang tua, juga sebagai seorang murabi atau sebagai seorang pendidik. Karena memang tema tentang pendidikan keluarga ini itu mengikuti semua aspek gitu ya, dan itu bermanfaat buat semua elemen. Kalaupun dia tidak menjadi guru, dia tidak menjadi seorang murabi, tapi paling jadi dia menjadi orang tua. Kalaupun dia tidak menjadi orang tua bagi anak-anaknya karena mungkin Allah tidak karuniakan amanah anak, maka dia bisa menjadi seorang murabi atau sebagai pendidik di lingkungan rumahnya. Yang pertama kaitan dengan anak ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Dia bisa menjadi sebagai nikmat, sebagai karunia, sebagai berkah, atau dia bisa menjadi sebagai musibah bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dia bisa menjadi nikmat, berkah ya, bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Nah, dari pemahaman inilah maka dari amanah ini kita harus menjaga amanah tersebut. Bagaimana kita menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepada kita, mendidiknya, menjaganya, merawatnya sehingga tumbuh dan kembang. Ustazah Wiwi menyampaikan ada 3 elemen dalam proses pendidikan atau dalam proses menjalankan amanah ini. Yang pertama adalah Allah di atas, kemudian keluarga di samping, dan anak. Jadi 3 elemen ini harus bersinergi. Allah sudah menetapkan panduannya, Allah sudah menetapkan arahannya melalui Al-Quran dan hadis, melalui Rasulnya. Maka orang tua tinggal menggunakan panduan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta contoh dari Rasulullah SAW untuk mendidik anaknya, dan begitu seterusnya. Abu Shauki menguatkan kembali bahwa amanah ini harus kita jaga sesuai dengan zamannya. Sebagaimana sahabat menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya anak-anak kita tumbuh tidak sesuai dengan zaman kita. Zaman kita tumbuh beda dengan zaman anak-anak kita tumbuh. Kalau dulu mungkin dunia internasional, dunia internet, dunia teknologi belum semarak seperti sekarang ini. Maka mau tidak mau orang tua harus mengupgrade dirinya, baik itu mengupgrade informasi ataupun mengupgrade kaitan dengan wawasan, ilmu pengetahuan berkenaan dengan parenting, berkenaan dengan pembinaan anak. Ustadz Abu Shauki menyampaikan betapa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Karakter yang tidak sama satu sama lainnya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita itu sesuai berkembang dengan apa karakter yang dimilikinya, gitu ya. Tidak harus anak itu seperti kita atau sesuai dengan harapan kita. Harapan kita hanya 2, yaitu bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh, baik di akhirat nanti, bermanfaat di akhirat, juga menjadi anak yang memiliki kemampuan di dunia, memiliki kekayaan harta di dunia, gitu ya. Kalaupun dia tidak memiliki kekayaan harta yang berlimpah, tapi dia bisa menghidupkan dirinya. Sebagaimana 10 muwasafat seorang muslim, dia mampu menghidupkan dirinya tanpa meminta-minta pada orang lain. Nah, kemudian oleh Ustadz Taufik dikuatkan lagi peran kita sebagai orang tua. Ayah sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang ketua yayasan, ibu al-umum madrasatun sebagai sekolah. Maka 2 elemen inilah yang berfungsi, berperan dalam proses pendidikan anak ke depan, di mana program-program yang dijalankan, karakter-karakter yang ingin dibentuk itu sudah dibincangkan berdua oleh kedua orang tuanya, kemudian
arahkan atau disampaikan kepada anak-anaknya. Bagaimana pola penyampaiannya, nah ini tergantung pada perkembangan zaman itu. Anak-anak sekarang mungkin dengan teknologi yang super canggih, maka dia dapat mengakses informasi-informasi dari manapun gitu. Tapi anak-anak itu tidak akan mendapatkan dua hal. Yang pertama kasih sayang, dan yang kedua adalah idola. Maka ayah dan ibu dia harus dapat memenuhi keduanya. Dia bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, dia harus dapat memenuhi kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ayah harus berperan sebagai seorang ayah yang bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, ibu pun demikian. Ibu harus bisa menjadi seorang ibu yang dapat menjadi idola bagi anak-anaknya. Karena betapapun anak itu memiliki wawasan yang luas, tapi mau tidak mau dia akan melihat idola, melihat contohnya. Ketika dia melihat ibu bapaknya dengan contoh perilaku yang baik, maka dia akan menjadi baik insya Allah. Maka hentikan kekerasan. Kata Ustaz Taufik, kekerasan itu bukan hanya kekerasan dari suami kepada istri, tapi juga dari kekerasan istri kepada suami. Dan kekerasan itu juga bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal, kekerasan lisan, kekerasan sikap. Bagaimana suami melakukan kekerasan kepada istrinya, dia tidak memukul, tapi lisannya. Atau sebaliknya, istrinya juga begitu kepada suaminya. Dia tidak melawan, membangkang, tapi lisannya yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Nah ini upayakan. Ustaz Taufik menyampaikan bahwa tidak akan mungkin keluarga itu terbebas dari konflik. Tapi tetap saja ada konflik, namun bagaimana kita mengelola konflik, kemudian kita bagaimana anak-anak itu melihat kita berkonflik. Jika kita dapat menyelesaikannya dengan baik, maka anak itu akan mencontoh diri kita. Itu saja insight yang saya dapatkan dan yang bisa saya sampaikan sebagai rangkuman dari kegiatan hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Wiwi, Ustaz Abdul Soki, dan Ustaz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.